Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi Marwan. subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an terkata. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-254. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha Rohatin.
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى lan fisamalah استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kedudukan para utusnya, para nabi, para rasul yang bertingkat-tingkat, ya, berbeda-beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. gimana nih? Paling tinggi adalah para utusan ulul azmi. Nggak ada hadis. Yang paling tinggi di antara ulul azmi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan itu sesuai dengan ujian, beban ujian yang diberikan kepada mereka. Semakin tinggi, semakin berat ujiannya, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita tentang umat-umat sepeninggal para nabi dan para utusan itu mereka berselisih, mereka bertikai, bahkan mereka saling berperang, ya. Itu sejak mulai Nabi Musa sampai Nabi Isa demikian. Ketika ada di tengah-tengah mereka utusan-utusan Allah, mereka mengikuti utusan Allah. Meskipun banyak juga yang tidak mengikuti. Nah, sepeninggal para utusan itu, yang mengikuti utusan sebelumnya itu, mereka juga saling berselisih, bertikai, bahkan saling berperang. Maka pada ayat yang akan kita kaji ini ada satu, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang ini sangat erat kaitannya dengan perselisihan. Dan ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya, ketika Nabi masih hidup, para sahabat bersatu padu, ya, mengikuti Nabi, para sahabat. Kalau orang-orang kafir jelas, ya. Ini para sahabat mengikuti Nabi, satu komando, satu perjuangan. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW wafat, maka kemudian sudah mulai berselisih di antara mereka. Ya. Yang paling mencolok adalah sebagian orang kemudian yang mengaku sebagai nabi, ya, mengaku sebagai nabi, dan sebagian lagi enggan membayar zakat, ya. Jadi sudah ditinggal nabi, kemudian orang-orang munafik menunjukkan sifat asli. Sebagiannya itu tidak mau membayar zakat, sholat tetap, sholat mereka laksanakan, puasa mereka laksanakan, tapi zakat mereka tolak. Jadi ternyata memang firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti kebenarannya. Bahkan sudah disampaikan ketika Nabi masih hidup, ini sudah disampaikan kepada Nabi. Ya. Kemudian betul ketika Nabi sudah wafat, terjadi sebagian kaum muslimin, mereka tetap sholat, mereka tetap puasa, tapi tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, berzakat, menolak untuk membayar zakat. Sehingga kemudian ayat ini, ya,
memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya, perintah infak itu betul-betul penting. Ya, penyebab dari perselisihan utamanya itu adalah masalah harta. Ya, masalah harta. Kalau orang itu sangat cinta kepada harta, kemudian kikir tidak mau berinfak, sangat mencintai harta, Apa aja nasi maka gorengnya itu sih? sumber penyebab Ada. dari perselisihan itu. Ya, karena akhirnya ke sana, ke harta lagi, ke dunia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selalu ketika dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, maka nantinya akan ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan oleh orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, nafkahkanlah, sedekahkanlah, mimma, dari apa, rozaqnakum, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Jadi ini perintah infak ini dari yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Bukan seluruhnya, sebagian. Ya. Dan sebagiannya ini pun sebagian yang kecil. Ya. 2,5% dari harta. Kalau fikih zakat sangat luas sekali. Ya. Ada zakat pertanian, kemudian ada zakat barang perhiasan, ya, emas, kemudian ada perdagangan, ya, dan sebagainya, ada hewan ternak. Nah, apa yang telah Allah berikan itu sebagiannya sedekahkan. Sebagai sedekah wajib, yaitu berupa zakat, maupun sedekah sunnah. Agar kemudian apa? Agar kemudian orang yang punya kelebihan harta itu tidak kikir. Ini mengikis kekikiran. Cinta dunia itu ya boleh karena ini manusiawi, tapi terlalu cinta dunia sehingga kikir bakhil itu akan menyebabkan terjadi ya ketidakseimbangan sosial. Kalau orang kaya kemudian tidak mau peduli terhadap orang yang miskin, maka disitulah terjadi sumber malapetaka. Ya, yang miskin makin susah, dia melihat yang kaya makin kaya, tidak peduli kepadanya. Ya, kalau tidak kuat imannya, nanti yang miskin itu akan kemudian menjadi nekat gitu. Ya, sumber perselisihan di sana ternyata. Setelah ditinggal para utusan itu. Dan ini mengingatkan kita sebagai orang beriman, ya, agar mengindahkan atau memperhatikan tentang masalah infak ini. Ya, ini bukti bahwa sepeninggal Nabi itu sebagian kaum muslimin sholatnya tetap sholat, puasa tetap puasa, tapi tidak mau membayar zakat. Dan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah pertama, ini kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu ya sebelum jadi khalifah, beliau itu orangnya lembut sekali. Orangnya lembut, kemudian lemah lembut, mengalah gitu ya. Tidak tegaan gitu ya. Tapi begitu beliau menjadi khalifah, ya, ada yang tidak mau membayar zakat, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian ya tegas. Sebaliknya Sayyidina Umar malah awalnya mencegah. Wahai Abu Bakar, ya tidak perlu harus diperangi gitu ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap tidak boleh ada rukun Islam yang kemudian diabaikan, dirongkong, dikurangi dan sebagainya. Ya, maka diperangilah orang-orang yang tidak membayar zakat itu, enggan membayar zakat itu, ya, sehingga ada perang kepada nabi palsu. Di saat yang sama juga perang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.
Jadi ini penting sekali. Min qabli ayyatiyah. Min qabli sebelum datangnya. Min qabli ayyatiyah sebelum datang yaumun. Yaitu suatu hari. La bay'un. Yang tidak ada jual beli. Fihi di dalamnya. Wala kullatun. Dan tidak ada persahabatan. Wala syafa'atun. Dan tidak ada syafaat. Di sebelum datangnya hari kiamat. Masih ada kesempatan ketika kita hidup, maka infakkanlah sebagian saja dari apa yang Allah berikan itu. Ya, kalau dihitung hanya 2,5%. Ya, itu pun kalau sudah mencapai nisab, itu yang zakat wajib. Jadi kalau 2,5%, ya, kita punya emas. Itu nisabnya adalah 81 gram. Ya, 80 gram lah itu ya. Gampangannya 80 gram. Kalau 1 gramnya 2,5 juta, ya, nanti kita punya kerugian berapa itu? 200 juta. Nilai emas itu 200 juta. Maka sedekah zakatnya wajibnya adalah 2,5% dari 200 juta. Itu berapa itu? Ya, di sekitar 5 juta. Di 200 juta, zakatnya 5 juta. Nah, tapi ini bagi orang yang bakhil berat, ya. 5 juta ini satu nilai yang besar gitu ya. Padahal 5 juta itu dari 200 juta. Mestinya dia melihat kalau diambil 5 juta masih ada 195 juta. Tapi tetap saja bagi mereka yang bakhil, 5 juta juga berat. Nah, bagi yang tidak mencapai nisab, maka statusnya adalah sedekah infak, ya, infak yang sunnah, ya. Jadi baik yang wajib maupun yang sunnah di jalan Allah, maka infakkanlah sebagian yang Allah berikan itu sebelum datangnya hari kiamat. Di mana hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi tebusan. Ketika orang ya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka azabnya Allah itu tidak bisa ditebus dengan harta. Jangankan 2,5% yang tadi perintahnya. Seluruh hartanya saja tidak akan bisa menjadi tebusan dari azabnya Allah. Ya. Padahal kalau sebelum datang hari kiamat, itu ya hukuman di dunia kadang-kadang bisa ditebus. Kadang-kadang ada tebusan. Ya. Enak Atau banget kemudian ya naudzubillah min dzalik apa? Sobur. Ya. Sobur temanya. sana, sobur sini. Akhirnya hukumannya harusnya 10 tahun menjadi 5 tahun. Kan seperti itu bisa terjadi, bisa. Karena hari ini masih ada seperti itu. Oh, Ya. ya udah. Tapi nanti di hari kiamat siapa yang mau disogok? Siapa yang mau ditebus? Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak butuh tebusan. Tidak butuh harta. Jadi harta itu tidak ada gunanya lagi nanti. Maka kalau enggan membayar zakat, enggan berinfak, ya, itu sebenarnya adalah sangat-sangat rugi. Ya, Kenapa rugi? Karena zakat dan infak itu menjadi tabungan yang kekal. Zakat dan infak itu adalah harta yang sebenarnya. Harta yang dimiliki sebenarnya itu adalah harta yang disedekahkan, ya, ditabung. Kalau harta yang tidak disedekahkan itu habis dimakan oleh kita, kebutuhan makan. Kalau pakaian habis dipakai, kalau kita mati, harta itu akan diwaris, akan alih kepemilikan. Habis itu harta itu. Jadi kita tidak miliki itu. sedekah Tapi ya. yang kita sedekahkan,
kita infakkan itu menjadi milik kita, ya, milik kita yang abadi. Dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya berlipat-lipat. Kalau Yuki kan nggak ada yang ngurusin ya. Dan juga tidak ada persahabatan, tidak ada lagi kasihan-kasihan, ya, kecuali orang-orang yang diizinkan Allah. Jadi kalau orang-orang kafir itu, maka mereka tidak akan ada persahabatan di sana. Ya, kalau di dunia ada sahabat, di dunia ada sebagai apa ya, jaminan. Orang di penjara, kemudian ada yang menjadi penjamin tidak jadi di penjara. Ya, butuh pertolongan, minta tolong kepada saudaranya, minta tolong kepada sahabatnya. Kalau di dunia, tapi di hari kiamat tidak bisa kita minta tolong kepada sahabat kita. Tidak ada persahabatan. Nanti itu nafsi-nafsi. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat atau pertolongan. Bagi orang-orang kafir tertutup itu pertolongan. Ya. Kecuali mereka yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kepada orang-orang kafir sama sekali tidak ada pintu syafaat. Jadi intinya adalah perintah infak lakukan sebelum datangnya hari kiamat. Ya, kalau kiamat sughra kita adalah kematian kita sebelum kita mati. Ya, kalau kiamat kubro nanti adalah nanti berakhirnya kehidupan dunia ini. Jadi sebelum datang tiba waktunya waktu itu, maka kesempatan kita untuk menyedekahkan sebagian saja, bukan keseluruhan dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir, orang-orang kafir tidak mau membayar zakat tadi itu, ya, humuz zalimuna, itulah mereka orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang kafir itulah sebenar-benarnya orang yang zalim. Kenapa zalim? Zalim itu artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Kalau orang tidak mau membayar zakat, berarti dia yang harusnya sebagiannya itu diserahkan kepada fakir miskin, ditempatkan dimakan oleh dia. Zalim itu. Dengan kezalimannya itu dia akan mencelakakan dirinya di hari kiamat. Dan juga dia tidak memenuhi haknya orang-orang miskin. Itu juga zalim. Jadi di sini zalim kepada dirinya sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Yaitu kalau kemudian ingkar, tidak mau membayar zakat. Dan dimaknakan umum orang-orang kafir termasuk yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu juga sebenarnya orang yang zalim. Ya. Ini tidak dibalik wal zalimuna humul kafirun, tidak dibalik begitu. Tapi di sini wal kafiruna humul zalim. Orang-orang kafir itulah mereka, yaitu orang-orang yang zalim. Ya, tidak dibalik orang zalim itu orang kafir, tidak. Kalau orang zalim itu adalah orang kafir, maka ya berat sekali. Kadang-kadang kita juga zalim, kadang-kadang ya kita juga zalim. Mungkin tidak kadang-kadang, mungkin sering ya. Na'udzubillah min dzalik, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zalim kepada diri kita sendiri maupun kepada yang lain. Contohnya apa? Zalim kepada diri kita, menyia-nyiakan waktu. Tuh ya, itu zalim itu. Berbuat maksiat, itu zalim. Nah, kalau orang-orang zalim itu adalah orang-orang kafir, maka berat sekali kita akan masuk di situ. Tapi di sini tidak. Orang-orang kafir itulah sejatinya orang-orang yang zalim. Jadi kafir itu ada di dalam bagian, himpunan bagian dari orang-orang zalim. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi.
Ya, ini ayat kursi, ya disebut ayat kursi karena di dalamnya ada lafal kursi. Ya, ini hanya satu-satunya ini. Dan ayat ini adalah ayat yang sangat banyak khasiatnya disebutkan dalam hadis Nabi. Ya, banyak sekali khasiatnya. Ayat yang sangat penting dan hendaklah kita bisa membacanya sesering mungkin. Paling tidak kita baca setelah kita sholat. Ya, jadi menjadi Kalau baca wirid kita setelah oh, sholat, selain baca kursi istighfar, harus ya, baca. baca tasbih, juga jangan melupakan membaca ayat kursi. Kemudian fungsi yang lain adalah khasiatnya bisa mengusir gangguan-gangguan iblis, gangguan-gangguan jin. Ya, ayat kursi ini. Untuk ayat ruqyah juga bisa nih ya. Pelindung diri kita. Nah, ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Illa huwa. Kecuali hanya dia saja. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Zat yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu. Udah jam gini mah udah makan ya. Al-Hayyu. Zat yang maha hidup. Yang maha hidup. Ya. Enggak, maksudnya di kulkas. Al-Qayyumu. Zat yang maha mengurusi. Zat yang maha mengurusi makhluk-makhluknya. Terus menerus. Qayyum itu ya mengurusi makhluknya terus menerus. Kalau di situ berdiri sendiri, mandiri, tidak butuh kepada bantuan yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus. La ta'khuduhu, tidak menimpa kepada Allah, tidak menimpanya. Sinatun, itu adalah merasa kantuk, wala naumun, dan juga tidak menimpa kepada Allah, itu tidur. Allah tidak pernah kantuk, Allah tidak pernah tidur. Yang ngantuk dan tidur ini adalah sifatnya manusia. Ya, jelas ini ya. Kalau manusia itu ngantuk, kemudian butuh tidur. Ya. Kalau sampai tidak tidur, ya sakit itu manusia. Ya, apa tuh Nah, saat namanya? dia ngantuk atau bahkan tidur, maka manusia itu akan lepas dari apa? Dari urusannya. Kalau udah tidur, dia melepaskan urusannya. Apa urusannya, apa sedang rapat atau sedang mengerjakan tugas apapun, kalau dia tidur ya dilepaskan tugas itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Tidak pernah capek, itu Allah. Untuk mengurusi makhluknya itu yang terus-menerus, ya, itu tidak pernah ngantuk maupun tidur. Itu Allah. Dan ini memastikan bahwa ya kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada batas waktu. Kalau manusia kan ada batasnya. Ya, pagi semangat, siang semangat, sore semangat, malam pasti ngantuk itu. Kemudian tidur. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pagi, siang, sore, malam tidak ada pernah ngantuk maupun bahkan tidur. Ngantuk saja tidak gitu ya. Apalagi tidur. Itu Allah. Jadi selalu mengurusi semua makhluknya. Jangan dibayangkan kita, loh kok bisa ya? Ya kalau kita bayangkan kita ya nggak bisa. Wong kita manusia gitu ya. Ini zat yang maha segala-galanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu kepunyaan Allah ma apa saja fis samawati yang ada di langit-langit. Wa ma dan apa saja fil ardi yang ada di bumi. Kepunyaan Allah segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, dan di antaranya
itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak adanya sesuatu maupun tidak adanya sesuatu, itu Allah yang berkehendak. Adapun dibuat oleh manusia itu hanya sebab saja. Atas izin Allah manusia bisa membuat atas izin Allah. Dan memang Allah berikan kemampuan itu kepada manusia sebagai khalifahnya Allah. Sebagai apa? Khalifahnya Allah. Khalifah itu apa? Khalifah itu penggantinya Allah. Di dunia ini, ya di bumi ini manusia diberikan kemampuan ya karena dia menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa bikin ini, bikin itu. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh selain manusia. Hewan-hewan hanya mampu terbatas. Lebah hanya mampu membuat sarang itu aja. Nggak mampu membuat yang lain. Burung mampu membuat sarang, tidak mampu membuat yang lain. Tapi manusia bisa membuat ini, membuat itu, bikin jalan, bikin bangunan, ya, bikin taman, ya, dan sebagainya. Karena memang itu Allah berikan kekuasaan kepada manusia. Jadi jangan kemudian manusia merasa bisa segala-galanya. Itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun terbatas. Kemampuannya terbatas. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man, siapakah? Ini pertanyaan yang bermakna ingkar. Artinya tidak ada. Tidak ada. Pertanyaan yang mempunyai arti ingkar. Jadi tidak ada dzalladzi, yaitu siapapun juga yang yashfa'u bisa memberikan syafaat indahu di sisinya, berikan pertolongan di sisinya, illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mengukuhkan akan satu-satunya zat yang berhak melakukan apapun. Itu Allah. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya, termasuk Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja baina aydihim, di antara tangan mereka. Apa saja yang ada di depan mereka, yaitu adalah urusannya manusia saat ini, wa ma khalfahum, dan apa saja yang ada di belakang mereka, yaitu kejadian-kejadian sebelumnya atau bahkan kejadian yang akan datang, yaitu pada hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui semua. Sudah Allah ketahui. Allah mengetahui apa saja yang terjadi sebelum saat ini maupun yang akan datang, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ketahui semua. Ya, menunjukkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat kursi ini sangat ampuh. Ya, ayat tentang tauhid, mengukuhkan ketauhidannya Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Dia. Kemudian dengan sifat-sifatnya yang besar, maha agung, maha hidup, ya, maha mengurusi makhluknya terus-menerus. Tidak ada rasa kantuk maupun tidur untuk mengurusi makhluknya. Allah mengetahui apa saja. Ya. Itu ayat yang agung. Wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui, ya, mereka, ya, siapapun itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini tidak mengetahui bisyai'in, dengan sesuatu apapun, min ilmihi, dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali bima, dengan apa sya'a, yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah
siapapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apapun kecuali yang telah Allah berikan ilmu kepadanya. Itu ya. Jadi ini adalah menunjukkan superioritinya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang beritahu. Dan yang Allah beritahukan hanya sedikit kepada manusia, itu hanya sedikit. Manusia itu tahunya sedikit. Ya. Jadi pengetahuan manusia dibanding pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana lautan. Ya. Itu hanya satu tetes saja ketika kita celupkan jarum. Nah, yang nempel di jarum itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia semuanya. Itu dibagi-bagi itu, bagi-bagi dengan kita, ya. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada manusia seluruhnya itu adalah seperti jarum yang dimasukkan ke laut, kemudian diangkat jarum itu, air yang nempel di jarum itu adalah ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia. Yang masih di lautan itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Jadi ya kita manusia ya. Tidak boleh sombong ya ilmunya ya. Yang diketahui sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu itu illa qalila kecuali hanya sedikit. Ya, gitu. Kecuali hanya sedikit. Makin dalam ilmunya seseorang itu makin sedikit, makin sempit ininya, skupnya makin sempit. Ya, ada profesor khusus mata saja. Dia yang lainnya tidak begitu, ya tahu tapi tidak sedalam dia tahu tentang mata. Kemudian ada profesor tentang jantung, dia lebih tahu tentang jantung daripada profesor tentang mata. Ya, jadi begitu. Dan itu hanya sedikit. Ya. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat ini ayat yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setan-setan itu, jin-jin itu akan ketakutan kalau dibacakan ayat ini. Ya, bacakan ayat ini ketakutan dia. Wasi'a kursiyuhu, sangat luas. Luas sekali kekuasaan Allah, kursinya Allah, ini kursi ya. Kursinya Allah, dimanakan ilmu dan kekuasaan Allah as-samawati wal ardh, ya, kekuasaannya di langit dan di bumi, ya, jadi luas sekali kursinya Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi itu ibarat apa ya, disebutkan dalam hadis itu langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi semuanya itu seperti kepingan-kepingan logam pada tameng. Itu kursinya Allah seperti tameng. Seluruh langit dan bumi itu seperti logam-logam yang nempel di tameng itu. Dan kursinya Allah dibandingkan arsy-nya Allah itu seperti gelang di padang pasir. Ya, jadi Masya Allah ya. Kursinya Allah seperti gelang dibandingkan arsy-nya Allah padang pasir. Kemudian gelang itu, bumi dan langit sebagainya itu seperti ya nggak kecil lagi tadi itu kayak tameng ada butiran logam. Kalau itu kemudian bumi dibandingkan arasnya Allah, ya butiran debu nggak kelihatan malah jadinya. Ya, itu kekuasaan Allah Subhanahu. Wala yauduhu, dan Allah tidak pernah merasa berat hifdzuhuma, untuk memelihara langit dan bumi itu. Tidak merasa berat Allah itu. Jangan bayangkan kita ngurusi dikit aja udah berat. Allah tidak pernah merasa berat. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala al-aliyu, maha tinggi, al-azimu, dan maha agung, maha besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat Allah, demikian kajian Al-Quran Perkata untuk malam hari ini.
Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah, diberikan keistiqomahan untuk ibadah sampai kemudian Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanaka bihamdika Allahumma asyhadu bihamdika an la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Wal ilaik. afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih.